Aku tuh kuliah di Polban. Polban. Di Polban. Jurusan? Sebenarnya jauh banget sama sekarang yang dikerjain, jurusannya tuh teknik mesin. Sempat ke sana dan itu karakter sih menurut aku ya. Coffee shopnya kalau dibilang secara lokasi emang kecil ya lokasinya. Kecil. Tapi bikin acara boxing ya. Terus katanya di DM-nya masih banyak yang nanya-nanya juga ya. Banyak banget sekarang tuh yang kayak ini kapan bikin lagi, kapan bikin lagi. Boleh dong sapa-sapa dulu dong yang Koordinat yang mau menyalurkan iya emosinya. Kalau misalnya ditanya bestsellernya di ruang itu ada yang bisa dikatakan bestseller atau ya semua produk aku bestseller gitu. Kira-kira Kalau biar orang pada datang semua bestseller. ya semuanya bestseller ya. Bestseller. Terus yang lumayan bestseller kalau bisa dibilang dari penjualan ada namanya Alexandra. Itu tuh mocktail dibuat tuh karena dengerin lagu dari Reality Club ya. Terus kayak kan itu ceritanya tuh kayak seorang yang suka banget gitu ya ke seseorang. Nah si minuman tuh dibuat kayak interpretasi dari itu ya. Yang hijau tuh green lime, itu green tea lemon, itu ada asem-asemnya. Terus yang ini sun kiss orange, ini dari mocktail. Ya. Terus kalau ini tropical night. Kembali lagi bersama saya Jidan Olay. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Kedatangan hari ini aku akan ngobrol bersama abang-abangan ini yang suka ketemu di mana-mana. Di dia aya, di tu aya. Jadi penasaran itu sebetulnya naon sih dikerjakeun. Tapi sebelum jauh-jauh kita ucapin terima kasih dulu yang pertama buat Asgatur, Asga Umroh. Lalu buat Agrafana Furniture yang membuat kita jadi nyaman podcast. Terima kasih juga buat Garut Souvenir rental aja juga terima kasih. Dan di sini kita udah lihat ada display kopi dan kita akan ngobrol sambil ngopi pastinya. Tentunya dengan abang yang satu ini. Tepuk tangan untuk Di Ruang. Halo Warginet, kenalin aku Noval. Salam kenal semuanya teman-teman di sini. BTW thank you banget udah Sami-sami. ajak aku buat ngobrol ke sini. Oke. Thank you banget. Siap. Kita bakal ngobrol panjang tentunya dan untuk hari ini adalah first time aku akan setiap podcast nulis, guys. Karena ini ternyata biasanya suka banyak yang daging. Jadi si narsum teh suka banyak hal-hal yang wah iya halus sih kuat wah iya halus sih kepake tulis sekarang begitu. Iya, daripada lupa makanya mending ditulis aja gitu. Nah, buat agenda hari ini kita seperti biasa ini apa? Itu tuh kopi susu signature dari kita di Ruang. Oke, di Ruang ya. Jadi spesial beans-nya kita ambil dari tentunya di Garut karena Garut banyak banget beans yang spesial. Beans dari Garut ya. Gitu. Oke. Jadi silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sama bagian makan-makan terus di sini. Pokoknya podcast Suara Garut yang ada makannya itu pasti saya. Yang ada ngopinya pasti saya gitu. Oke, ini emang enaknya sambil nongkrong, tapi kita jangan jauh-jauh dulu. Kita sebelum membahas Ruang, kita akan membahas dulu background story atau apapun yang udah dilewati sama Anopal ini. Oke. Sebelum terlibat dalam FNB nih di Garut dan lain sebagainya. Terakhir berarti kita ngobrol dari kuliah aja dulu lah. Kuliah di mana dulu? Aku tuh kuliah di Polban. Polban. Di Polban. Jurusan? Sebenarnya jauh banget sama sekarang yang dikerjain, jurusannya tuh teknik mesin. Teknik mesin Polban. Berak mesin. Solidarity forever. Oke. Abisnya berak Polban sebetulnya mah. Jurusan teknik telekomunikasi. Jadi beres SMA daftar kan SMA 1 tuh ke Polban biasanya suka. Iya, ada PMDK. Ya, gitu. Daftar lah Polban masuk tuh jurusan teknik telekomunikasi. Udah masuk. Udah ketemu sama Pak Magar kan ada ya di Garut. Pak Guyuban masuk Garut. Udah ketemu sama Kaprodi ngomongin bahwasannya di sini tuh kuliah akan gini. Jadi telat daftar ulang tuh. Lupa saya daftar. Daftar ulang geningannya kuliah teh gitu. Jadi kan gak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Iya. Kuliah lah di Garut gitu. Oh, Polban lah teh. Polban, teknik mesin. Lulus tapi Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Tepat waktu. Tapi sedihnya tuh
karena kan wisuda tuh hal yang ditunggu-tunggu ya Iya. pas zaman dulu tuh. Jadi dulu tuh udah mikirin kayak anjir pakai sepatu apa gitu ya, kayak pakai baju apa bagusnya pas wisuda. Itu tuh baru masuk pisan gitu, kayak masuk ke, karena pas pertama masuk jadi maba gitu dulu tuh langsung ada acara wisuda dari kakak tingkat kan. Makanya apa border ya. Makanya di situ tuh kayak keren ya wisuda tuh dan sebagainya gitu. Nanti mah pakai baju inilah, pakai sepatu inilah, dan prepare lah dari atas sampai bawah, cukurnya gimana dan sebagainya. COVID. Oh, sudah waktu COVID. Sudah online. Sudah online. Berarti 2021 ah? 2020 2021. Oh, 2021 itu baru lulus kuliah. Kalau berarti umur seberapa? Sekarang teh 27 mau ke 28. Tadi umur berapa? 23. Gitu tuh berarti beda hitungannya beda satu angkatan lah, beda 4 tahun beda 4 tahun. Beres SMA baru kita. Abis masuk kuliah keluar. Iya gitu. Oke. Jadi ini senior yang nggak pernah ketemu di kampusnya tapi senior gitu dah. Di Polban Teknik Mesin. Nah, itu sempat linear dulu nggak sama jurusan atau langsung ke FNB? Sempat kuliah. Karena dulu tuh kenapa ambil teknik mesin tuh karena emang udah bayangannya mau langsung kerja. Jadi kayak emang mau langsung kerja sampai malam jauh gitu kayak ke Kalimantan dan sebagainya. Terus kan ada COVID itu tuh. Jadi waktu pertama wisuda, jadi pas mau ke tempat kerjanya tuh kan dulu tuh ada karantina ya. Jadi kalau misalnya nyampe di sana harus let's say 2 minggu kita diam dulu dan sebagainya. Enggak dulu pergi. Terus udah nih beres misalnya tuh karantina. Dan ada bencana dulu tuh banjir di Kalimantan tuh kalau nggak salah. Jadi nggak pergi lagi lah. Nah dari situ karena udah kalau bisa dibilang lama nunggu ya, jadi kayak udahlah ke Kosambi yang The Hallway Space itu, ngebantu kakak buat buka si Photobox di situ. Jadi disitulah awalnya. Turning pointnya itu berarti ya. Di situ. Yang mulai kayak Photobox itu. Oke. Jadi awalnya sebetulnya bisa kalau misalnya waktu itu nggak COVID ya, bisa linear lah dengan jurusannya. Tapi betah kan di mesin rame pisan. Tapi emang bener-bener yang membuat capeknya tuh karena kan pagi masuk ke dulu tuh kayak misalnya permesinan kayak masuk lab terus pulang sore belum kayak gambar-gambarnya dan sebagainya. Polban mah hitung kayak sekolah ya. Jadi kayak emang dibuat biar kayak nanti tuh habitnya tuh kayak maksudnya jam segini nih pulang benar. Seru banget ya. Biasanya emang kalau anak ngobrol sama anak mesin tuh pasti wah rame gitu. Sono dah. Iya. Karena bukan masalah kelas dan kampusnya. Iya. Lingkungannya. Betul. Sebagainya. Keren. Waktu itu orang Garut banyak banyak banget. Banyaknya rata-ratanya. Dibilang Pamagar tuh setara kampusnya kayaknya. Jadi Polban tuh hampir jigana rata-rata orang Garut gitu. Jadi kayak misalnya ada himpunan nih. Tadi satu ini masih gede Pamagar. Iya, bener sih. Himpunan dulu. Himpunan juga. Oh, jadi apa dulu? Pernah jadi apa? Adalah. Ya pokoknya anak-anak teknik mesin pokoknya tolong di komentar aja di bawah ya. Silakan Anopa dulunya sebagai apa di himpunan. Biasanya yang nggak bisa ngasih tahu jabatannya itu biasanya orang-orang penting misalnya di kampusnya gitu. Tapi sono tak ke kampus dia kangen pisan karena suka ada momen kalau misalnya dulu di Bandung tuh kayak misalnya kesana makan pancong tuh ada makan pancong terus ngelewat ke daerah Geger Kalong ngopi di sana dan sebagainya kangen pisan. Iya masa-masa kampus ya masa-masa seru kampus. Banget. Nah sekarang udah masuk ke masa-masa realita kehidupan. Masa-masa realita kehidupan itu dibantuin Photobox berapa lama berarti? Itu tuh berarti dari tahun 2000 berarti setelah lulus di 2020 2021 sampai 2023. Oke. Sampai 2023. Belum pulang ke Garut berarti itu posisi. Belum tetap di Garut ya, belum ya. Jadi kalau ke Garut tuh kayak misalnya weekend ataupun libur. Okay. Mulai standby di Garut berarti di tahun? Berarti setelah wisuda di sekitar 2023-an itu. 2023 langsung ketika di Garut nih ya kan biasanya ada
apa ya kalau kita naik pesawat jet lag modelnya datang ke Garut kalau udah naonnya ya cik. Itu pertama kali yang ada mungkin yang ngehubungin AA atau yang kepikiran di Garut terkena naonan waktu itu sebenarnya awalnya karena udah lumayan lama ya, lumayan lama di Bandung, niatnya tuh pengen istirahat gitu kayak di Garut istirahat. Karena Garut tuh ya rumah ibu dan juga ayah, jadi rumah untuk istirahat dan sebagainya. Karena kalau dulu ya dibilang Garut tuh jam 9 tuh udah lewat alun-alun tuh udah sepi. Iya, jam 9 malam udah sepi bener. Sekarang mah sampai jam 2 pagi. Iya. Ngelewat tuh masih pada rame. Udah mulai, tapi menurut di tahun 2023 melihat Garut bahwasannya jam 9 udah sepi. Sekarang gimana? Keren sekarang tuh bener-bener kayak tiap jalan tuh kan dulu kayak misalnya lewat daerah-daerah tertentu tuh suka takut ya. Kayak begal ya benar. Sekarang mah kan bener-bener haneuteun lah ya haneuteun aya nama haneuteun pisan. Oke, karasa berarti nya kuaanya haneuteun pisan. Event makin banyak, agenda aktivasi. Ya komunitas makin seru ya, terutama lari ya. Setiap weekend pasti ada ya. Pasti ada banget. Termasuk Akang pun bikin kan agenda. Bikin. Udah berapa? Udah vol berapa kemarin tuh? Kalau nggak salah tuh sekarang hampir vol 5. Hampir vol 5. Itu tuh acara lari. Sebenarnya bukan lari sih, fleksibel. Bisa entah itu sepedaan, bisa entah itu apapun, pokoknya olahraga aja. Ya, oke. Vol 5 berarti hitungan rutin banget kalau vol 5. Iya, jadi tiap minggu kan biasanya dilakuinnya tuh di weekend. Jadi Sabtu, Minggu. Jadi hampir bisa kayak misalnya Sabtu ini ada nih, Sabtu depannya ada lagi. Kadang ke skip tuh kalau misalnya ada aktivasi misalnya entah itu nobar entah itu si yang orang-orang si larinya pada kerja dan sebagainya. Nah, kayak sebelum aku nanyain kayak awal mula ruang nih ya. Ini kadang ini penasaran. Kan biasanya kalau misalnya coffee shop ini bikin agenda lari. Iya. Lari pagi tuh. Mending bikin agenda lari pagi dengan komunitas ramai gitunya aktivitas sehat atau nobar. 11-12. Karena kalau misalnya kita bisa disetarain militan bobotoh teh banyak bisa. Terus kalau misalnya habit lari emang udah banyak bisa. Tapi kan terbagi ya. Sekarang kan tempat yang kafe di Garut tuh banyak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin aktivasi lari, kadang mereka tuh ikut si aktivasi kafe tersebut atau ya udahlah lari sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya nobar tuh bener-bener titik kumpul. Iya, bener. Oh iya paham. Bayangin Persib main nih misalnya jam 7 lewat tuh ke jalanan. Udah tuh sepi. Bener-bener gak ada, maksud tuh gak terlalu rame di jalan teh. Bener-bener kayak gitu. Berarti emang ya kalau untuk beberapa pelaku atau pengusaha FNB itu Persib tuh berkah ya sebetulnya. Persib tuh berkah. Barokah pisan. Berkah kalau misalnya ada nobar. Wah itu berkah. Barokah pisan ya. Nobar di kafe manapun rame wae. Rame pisan. Udah mah kita teh nonton. Terus pada jajan. Nah, eta sih. Nah, ini kita coba bedah ya Warginet. Ini dari Anopal, barangkali kalau bisa sharing nih Kang ya. Kayak biasanya FNB atau coffee shop bikin nobar. Itu lebih baik kan suka ada nih yang kayak paket nobar. Iya. Atau udah dilepas aja gitu yang beli. Nah, itu gimana tuh hitung-hitungannya? Terus mending yang mana sebetulnya? Kalau bisa dibilang kan kita mah kafe pengen untung ya. Karena kalau misalnya let's say kita paket nobar tuh berarti kan dia tuh harus beli tiket. Betul. Nonton. Tapi kan sisi lain mereka juga harus dapat feedbacknya. Kalau misalnya bayar cuma nonton aja mah udahlah di rumah pakai TV gitu. Makanya dibikin paket tuh buat kayak bundling. Nah, itu buat nobar. Sebenarnya nobar-nobarnya mah nggak bayar. Jadi paket-paket bundling tuh nobarnya mah nggak bayar. Dia tuh ya bayar si menu kita. Jadi menu minuman dan bla bla gitu. Jadi enaknya tuh sebenarnya di paket.
Anaknya dipakai. Oke. Dibanding. Jadi biar kayak udah pasti jajan gitu. Iya. Karena kalau nggak dipakai teh orang pada nobar nih. Iya. Kadang kita nyedain tempat ya mau nggak mau juga kita kan ada maintenance dan sebagainya. Iya, Kalau misalnya orang nih let's say 200 orang nonton, Numpuk ya, ada yang beli ada yang enggak. ada yang beli nggak sayang gitu. Bener. Iya sih Buat bener ya. kelangsungan si kafenya. Betul. Tapi kalau biasa bikin paket gitu, kenanya orang Garut biasanya berapa sih ya? Dari startnya di 15.000. Udah aman ya. Udah aman. Oke. 15.000. Kadang kalau misalnya naik tuh kalau misalnya ada aktivasi lain, misalnya ada live musiknya, Ya, ada nanti kayak support dari game, gitu. Iya, emangnya dia udah handal banget nih. Kalau kita ngobrol kita ulik lagi nih bahaya nih. kita ke pertanyaan dulu deh. Dari sekian banyak aktivitas Anopal ini yang saya tahu dia di Garut ya. Saya lihat di sini ada, di situ ada. Ini kita concern di ruang. Iya. Ya. Ini salah satu berarti sektor usaha Anoval di bidang F&B dan selaku ownernya berarti Iya, ya, dan di betul, ruang. betul. Ceritain dulu deh kenapa tiba-tiba bikin di ruang. Ruang tuh sebenarnya obrolan santai antara kakak aku dan juga temen aku, Karama dan juga Apple. Jadi rumah di daerah Muhammadiyah. Yeah. Ada halaman yang bisa menampung let's say 20 sampai 25 orang. Oke. Terus di situ tuh dibuat karena teman. Jadi misalnya kakak aku kan temennya ada yang di luar kota. Ya. Misalnya teman aku ada yang pada di luar kota ataupun teman si Apple gitu ya ada yang di luar kota. Dibuat tuh misalnya lagi pada ke Garut atau misalnya pengen ngopi. Nah di situ. Oke. Jadi dibuat tuh sebagai tempat teman gitu. Iya, Jadi kayak nggak dibikin proper kursinya. Awalnya nggak dibikin untuk umum gitu ya awalnya ya. Gitu jadi kayak misalnya sini ngopi ke sini gitu kayak 20-25 orang gitu. Terus alhamdulillahnya itu tuh rame Iya sih. gitu. Sempat ke sana dan itu karakter sih menurut aku ya. Coffee shopnya kalau dibilang secara lokasi emang kecil ya lokasinya. Kecil bisa. Tapi bikin acara boxing ya. Walaupun kecil bikin acara boxing. Dan itu di tahun segitu itu belum rame ya, belum hype ya. Iya. Acara boxing ya. Belum terlalu rame. Gimana ceritain tuh Kang? Jadi sebenarnya gini, itu tuh gimmick antara si Apple dan juga ada Hairul. Iya. Jadi dia tuh sering balas-balasan lah kayak cowok lah kalau misalnya di story itu cowok mah jangan ibarat story apapun masalah bola Iya, misalnya bener. Persib Persija Iya. udah tuh kalau misalnya nge-repost balas lagi Iya, bener. situlah jadi kayak nge-repost latihan terus dibalas lagi kayak dia latihan lagi sampai akhirnya gimmick ribut lah gitu kan. Yeah. Makanya tanda kutip ribut tuh bukan ribut yang Ya. berantem gitu ya. Bukan yang anarkis ya. Bukan yang ini anarkis mah. ya. Ribut boxingkeun gitu kayak gitu kan. Amun ada cowok mah futsalkeun. Nah, futsalkeun jangan bohong. Kalaman misalnya. Kalaman gitu. Bisa ribut. Kalaman. Seneng dah. Lo warginet juga pasti kalaman ya dulu yang pernah punya masalah dengan siapapun dibutsalkeun bener. Akhirnya boxingkeun. Boxing. Jadi awalnya di situ teh bikin si boxing tuh. Lihat dulu tuh malah kalau bisa dibilang itu untungnya nggak terjadi apa-apa karena nggak ada gum shield, nggak pada pakai gum shield, nggak pakai si pelindung kepala. Terus bener-bener nggak pakai pelindung yang area si intim dan sebagainya. Paling sarung doang ya. Sarung tangan doang. Sarung tangan terus yang nontonnya tuh di pinggir-pinggir gitu ya. Pinggir gitu. Gak ada sekat itu, gak ada sekat cuma sarungnya. Jadi pas udah itu bikin pada nge-reply. Jadi kayak ada momen 67 itu tuh berat badannya. Iya. 67 cari lawan. 50 itu tuh di-share lagi ke IG sampai akhirnya ada lagi Vol 2 dan rame dulu itu Vol 2 juga udah ada ya. Dan itu movement yang bagus ya di tahun segitu ya tiba-tiba ada boxing jadi nggak ngelihat kayak wah ini kalau secara proper mungkin equipmentnya belum proper ya tapi kan ada rutinitas itu gitu ya. Makanya yang kedua dibikin lumayan semi aman lah. Jadi pada pakai gum shield, pakai pelindung. Di Vol 2 tuh? Di Vol 2 tuh udah mulai gitu. Berarti selesai dulu boxing sampai Vol berapa? Hampir Vol 3. Hampir Vol 3 ke Vol 4. Terus katanya di DM-nya masih banyak yang nanya-nanya juga ya? Banyak banget sekarang tuh yang kayak ini kapan bikin lagi? Kapan bikin lagi? Boleh dong siapa dulu dong yang warginet yang mau menyalurkan emosinya. Terus buat yang DM juga belum kebalas sama A-nya, mungkin A akan memberikan sedikit gambaran nih di ruang nanti kedepannya seperti apa ya. Ruang tuh
Karena ruang tuh kalau bisa dibilang bukan kafe yang bener-bener terpaku ke jualan ya. Karena si ruang tuh ya namanya juga dibikin ruang tuh buat orang gitu. Jadi buat karena kan sekarang kreatif tuh industri kreatif lagi kenceng banget ya. Bukan dari masalah minuman dan makanan aja. Jadi benar-benar kayak ada event entah itu misalnya kayak rangkai bunga, entah kayak gitu misalnya terus kayak apa? Yang bikin apa ya kadang suka ada di kopi shop bikin dari tanah liat gitu, bikin tanah liat dan sebagainya kan mereka tuh biasanya yang kayak gitu tuh ada yang mempunyai tempat dan ada juga yang nggak punya gitu makanya si ruang tuh dibuat ya buat fleksibilitas itu gitu kalau misalnya kalian pengen kayak ada aktivasi apa dan sebagainya ya ke ruang aja gitu karena nggak ada bener-bener pungutan biaya dan sebagainya silahkan pakai gitu karena udah mau gimana juga si kafe gitu yang menurut aku nggak akan hidup gitu kalau misalnya tanpa berbarengan community dan komunitas ya gitu, karena kayak sosial benar-benar berpengaruh pasti ya kayak saling bantu lah gitu aku punya tempat mereka bikin event ya setara lah gitulah kita nggak perlu kasarnya kita nggak perlu mikirin idenya silakanlah pakai tempatnya gitu. jadi kita saling kolaborasi ya lah ya betul tapi tadi sempat cerita nih ruang itu penuh idealis awalnya. Iya. Apa tuh idealis ruang tuh awalnya? Jadi ruang dibikin tuh dulu zaman menggebu-gebunya lah. Oke, anak muda ya. Anak muda baru lulus kuliah, terus kayak mikir bahwa menunya jangan terlalu banyak, gitu kayak alat-alatnya bukan proper. Terus misalnya ada kalau dulu bisa dulu bilang mah viral dulu tuh. Nggak ke situ si ruang tuh jadi kayak udahlah cuman buat teman gitu jadi nggak terlalu dibikin untuk umum gitu ya untuk jual dan sebagainya jadi kita tuh kadang nggak ngikutin tren ngikutin tren gitu jadi kayak ini harus ada ini harus ini ya kan pas boxing tuh bener-bener definisi boxing yuk ayo bikin ayo gitu jadi, itu bukan test market bukan jadi kayak kan itu awalnya kayak boxingnya di rumah gitu. Niatnya juga cuman mereka berdua gitu. Terus udah yang nonton kita aja. Tapi ternyata rame ya gitu. Iya bener. Nah, idealis itu setelah menikah? Sebelum menikah. After menikah bagaimana tuh? Menikah ternyata banyak kebutuhan yang harus dibayar dan bla bla bla. Jadilah aku setelah ngobrol sama istri jangan terlalu idealis kalau punya usaha. Karena maksud tuh zaman tuh kan bener-bener berubah ya cepat banget lagi ya jadi jangan kayak pengen ini nggak mau si ruang mah harus kayak gini nah mulailah sekarang tuh definisi ya sekarang ya ada perubahan ya berarti ini menu-menu ini tuh adalah menu-menu after menikah berarti seperti itu jadi ada sebagian yang tetap dipakai dengan ada perubahannya yang mengikuti sekarang lah orang-orang gitu. Tapi pertanyaan sih ini pertanyaan yang cukup beda-beda jawabannya. Menurut Anopal, kalau misalnya ditanya best sellernya di ruang itu ada yang bisa dikatakan best seller atau ya semua produk aku best seller gitu. Kira-kira. Kalau biar orang pada datang semua best seller. Ya, semuanya best seller ya. Best seller. Tapi dari awal pas si ruang dibikin tuh emang fokusnya ke mocktail. Fokusnya ke mocktail. Terus yang lumayan best seller kalau bisa dibilang dari penjualan ada namanya Alexandra. Itu tuh mocktail dibuat tuh karena dengerin lagu dari Reality Club ya. Terus kayak kan itu ceritanya tuh kayak seorang yang suka banget gitu ya ke seseorang. Nah si minuman tuh dibuat kayak interpretasi dari itu ya. Menggambarkan kayak gitu. Terus kenapa pada beli tuh karena itu karena kayak ini tuh apa Alexandra tuh dijelasin dan sebagainya. Ada pengalaman di sana juga ya. Jadi si kopinya ya menarik juga sih. Jadi buat Warginet yang mau coba Alexandra masih ada ya? Boleh datang. Masih ada ya? Masih ada. Alexandra. Ini biasanya start dari harga berapa nih kopi-kopi di ruang ini? Kalau di ruang tuh startnya dari harga 17. Dari 17.000. Oke, nyaman banget 17 mah tuh bersahabat dengan kita ya 17 mah. Oke. Nah, di sini kita mau coba gali-gali lagi. Di ruang tadi kita udah membuka kopi shop ini kalau nggak salah udah 2 kali pindah tempat. 3 sekarang ya. 3 kali. Yang di Pajajaran berarti berapa lama? Pajajaran tuh paling bentar. Paling bentar. Kenapa?
Dari bulan Agustus gitu. Berarti Sampai bulan? sampai sekarang. Oh, oke. Itu tuh karena awalnya tuh akan menjadi ruang Vol 2 gitu. Oh, awalnya. Jadi yang tidak terlalu banyak orang, yang datangnya tetap teman-teman community. Iya, benar. Tapi ternyata setelah ada aktivasi nobar, di sana tuh maksimal 70. Oh, Jadi kan awal kita di sekitar 25 sampai 30 orang. Pas yang kedua tuh sampai 70 orang kapasiti orangnya. Terus kalau misalnya ada big match nih antara Persib misalnya lawan kemarin kayak misalnya lawan Bali, suka ada tuh yang datang lagi jadi kayak nyari kursi. Terus karena udah kapasitinya 70 nggak bisa dipaksain. Karena kan kalau misalnya dipaksain jadinya nggak nyaman ya orang gitu, nggak dapat kursi berdiri. Benar sih. Alhamdulillah sekarang pindah di Patriot. Sekarang. Oke. Kapasitasnya lumayan. Udah bisa di-spill belum? Di mana? Bisa. Baru pindah sekitar 4 hari di Jalan Patriot nomor 54. Udah start tapi di sana udah lagi trial kita. Oh, lagi trial, oke. Jadi warginet yang mau coba tadi Alexandra. Iya. Gitu. Boleh langsung ke Patriot. Ke Patriot. Iya, karena menurutku ya ini untuk di ruang ini kayak buat kita sambil nugas gitu kayak cocok banget. Cocok banget. Sambil nugas gitu terus kayak deep talk terus ngobrolin batur tuh cocok bisa nih. Ya oke. Gimana tuh Kang? Sampai hari ini berarti udah berjalan dari 2023 2 tahun sampai hari ini. Gimana sih ekosistem masyarakat terhadap per-F&B-an di Garut, terhadap coffee shop kayak gini tuh Akang menilainya kayak gimana? Kalau Garut tuh yang aku tahu ya, mungkin orang lain beda, termasuk loyal. Termasuk loyal. Masuk loyal tuh gini, kalau misalnya kita kenal sama konsumen, misalnya datang sekali pesen misalnya kopi susu, pesan kedua tetap kopi susu. Nah, ketiga keempatnya tuh jadinya tuh bukan si minumannya. Jadi karena dia nyaman di tempatnya. Oke. Jadi alhamdulillahnya ruang yang sekarang tuh di setelah aku pindah dari misalnya Pajajaran terus sekarang pindah ke Patriot, si yang orang-orang itu tuh masih ada. Masih tetap ngikutin. Jadi kadang mereka tuh bukan melihat tempat dan juga minuman. Betul. Tapi ya orang yang di sananya gitu karena datang tuh sekarang di mana pindahnya dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu pada loyal gitu. Dan bener. termasuk pada dekat dan support juga. Jadi si kafe entah itu vendor yang kayak misalnya Beans, entah itu yang jual cup, benar-benar support atas si kafenya gitu kayak saling bantu, terus bantu support, bantu nge-share juga gitu. Nah, tapi itu tipikal kan selaku owner nih. Yang udah kontrol aja atau ada di lokasi setiap hari? Ada di lokasi. Kenapa memilih ada di lokasi setiap hari? Karena suka takut kehilangan momen. Takut kehilangan momen. Gimana tuh tolong didefinisikan? Misalnya gini nih, kalau misalnya aku nggak kesana nih, suka ada aja kalau misalnya tiba-tiba tadi ada yang kesini dari ini gitu kan. Karena kan itu tuh bisa aja datang 2 kali atau 3 kali. Tapi kadang momen dia tuh lagi ke Garutnya di hari itu. Iya benar. Jadi kayak gitu. Dan banyak rezeki gitu. Makanya kita nggak boleh nolak rezeki ya. Iya benar. Belum tentu kita tuh dia tuh datangnya seorang, tapi ternyata dia tuh entah itu long termnya bakal bikin event. Jadi makanya benar harus ada di tempat tuh karena banyak obrolan yang tadinya tidak diharapkan menjadi diharapkan. Iya benar sih. Terus kita juga bisa ngebangun tetap komunikasi sama customer ya. Betul. Sama teman-teman juga yang datang, jadi kan ya maksudnya owner yang standby di lokasi itu kayak lebih chill gitu ya. Kayak lebih santai gitu. Walaupun pusing juga. Walaupun diam tapi mikirin. Senyum-senyum tapi mikirin. Coba kasih warginet gambaran ketika bikin F&B, bikin coffee shop kecil-kecilan atau gimana, minimal berapa kos yang harus kita amanin? Kalau misalnya bukan yang terlalu proper ya. Let's say kita punya tempat yang nggak terlalu besar, kayaknya let's say 5 sampai 10 juta juga aman. 5 sampai 10 juta aman. Oke. Karena maksudnya ngikutin ya entah itu dari mesinnya. Karena kan sekarang buat minuman tuh gampang banget ya. Kayak di TikTok ada life hack. Minuman sih yang misalnya tuh yang mahal tapi
ada nih di warung-warung Iya, gitu tuh. benar, Jadi ya benar. udahlah jual-jual aja gitu. 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Itu tuh udah sama apa alat atau biaya Ada perawatan alat-alat, lain? jadi alatnya nggak terlalu proper, jadi kayak cuman buat rumahan dan temen juga masih aman. Nah itulah ngikutin kalau misalnya nanti Oke. alhamdulillah omsetnya naik, update lah alat dan Iya, iya. sebagainya. Jadi Karena kalau betul, kalau 10 juta juga sebetulnya udah bisa gitu ya untuk bisa banget, untuk bisa mencoba banget. ya. Karena kalau misalnya niatnya kayak udah nih mau jualan, bakal ada aja rezeki buat Iya, kayak iya. dikasih lagi rezeki, update lagi kayak. Oke. Tapi dari AA sendiri dengan F&B di Garut, coffee shop kan makin banyak. Bagaimana Ruang melihat kondisi seperti itu? Apakah sebuah tantangan atau kayak gimana? Sebenarnya kan usaha mah kalau misalnya bukan coffee shop aja ya. Iya. Kalau misalnya jualan, let's say kita jualan dimsum, semua orang jualan dimsum gitu. Kalau misalnya hampir sama lah kayak gitu. Tapi kan balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kita punya habit konsumen yang loyal, Nah, itu ya itu tuh nggak akan mati. Jadi Yang loyal itu. nggak akan mati. Kasarnya dia yang loyal tuh ada 20 orang lah. Jadi kita udah megang 20 orang yang pasti datang ke kafe kita. Iya, benar. Entah 20 orang itu tuh dia punya teman lagi, nambah lagi. Benar, Gitu. benar. Jadi makanya kalau misalnya bikin kafe tuh jangan, kalau kata aku ya jangan cuman pesen kasihin gitu. Oh iya. Ya, jadi harus ada interaksinya. Benar. Kayak misalnya kayak sepakat gitu, kayak misalnya kayak gitu kan, abis dari mana, kerja di mana dan sebagainya. Kan mereka juga kayak merasa oh iya ya enak di sini mah. Ya walaupun gak semua yang orang ke kafe tuh pengen ditanya, ada juga kan yang kayak pesen pengen kerja gitu. Tapi selaku customer, aku ya yang selalu datang ke coffee shop itu ya pasti enjoy lah ketika datang ke coffee shop, terus orang-orangnya kayak Iya gitu some ya, Iya, gitu kan ya. betul. dan itu yang dijaga sampai akhirnya ada loyalitas dari Iya, customer itu ya. Makanya itulah yang dibuat si hospitality-nya kayak nyaman. Tapi itu akan pikirin. Pikirin banget. Malah kayak dari kasarnya mah pertanyaan, halo gimana hari ini? Itu sering juga tuh kayak misalnya, habis dari mana nih? Iya. Atau kayak kok kayak kelihatan sedih teh gitu, atau kayak sedih. Itu di-treat itu kayak gitu. kadang kayak gitu misalnya tuh. Bener-bener. Iya nggak semua orang ya misalnya nggak setiap itu, karena kan Ya tapi sendiri ke kru yang lain itu coba untuk bikin treatment kayak gitu ya. gitu. Oke, itu menarik sih jujur sih buat warginet yang lagi galau, lagi sedih, pokoknya lagi buka masalah, makanya coba kan di Ruang, cobanya, coba ke Ruang. Ini boleh di spill dulu dikit-dikit nih. Ini apa aja nih menu-menunya nih? Ini tuh kita tuh sekarang kopi susunya tuh udah ada 2. Iya. Kopi susu Ruang sama kopi susu Patriot. Bedanya? Kopi susu Ruang tuh yang dulunya kopi susu Ruang, jadi yang benar-benar signatur dari kita. Oh iya. Nah yang Patriot tuh yang dibikin sekarangnya gitu. baru. Jadi versi barunya. Jadi kayak misalnya kopi susu kan sekarang yang lebih creamy. Iya, benar. Ya, makanya si kopi susu setelah Ruang tuh dibuat yang mengikuti kopi susu pada Oke. Terus yang ini yang hijau tuh green lime, itu green tea lemon, itu ada asam-asamnya. Terus yang ini Sunkiss orange, ini dari mocktail. Iya. Terus kalau ini tropical night. Iya. Ini mah cocok banget, apalagi kalau misalnya Ruang udah bikin aktivasi. Bener. Ngundang DJ. Aku pernah lihat tuh waktu itu. Sore-sore udah ada DJ. Dan kudu bisa nih abis kerja tuh langsung ke Ruang gitu pikirannya gitu. Orang tuh kudu melepaskan semuanya. Oke. Di sini tadi bertebaran kita udah ngobrol, konsep utama udah. Pernah ada kejadian menarik atau mungkin yang paling membekas Kang di Ruang selama perjalanan 3 tahun ini? Selama perjalanan banyak banget. Karena kalau bisa dibilang banyak momen yang gak dilupain tuh waktu yang Ruang yang fall pertama. Iya. Karena yang fall pertama tuh benar-benar definisi baru ada, terus orang tiba-tiba dari yang niatnya temen jadi rame. Banyak tuh. Jadi ada orang yang dari Jogja, jadi sempat FYP kan di TikTok, terus nyangkanya orang Malang. Kayak tepatnya tuh di Malang. Jadi jadi bukan di Garut. Terus banyak juga yang komen ini Jogjanya di mana dan sebagainya. Terus ada momen dia tuh jauh-jauh dari Malang ke Garut buat beberapa hari, dan salah satu destinasi yang mereka pengen datengin si Ruang itu.
Terus ada juga yang dari Jatinangor pakai motor. Tiba-tiba nyampe pakai jas hujan tuh. Ya. Ikut teduh dulu ya. Terus dia tuh langsung nanya, kalau si kafe ini tuh di mana yang ini? Teteh ini lagi di sini. Menarik. Bener kayak di situ kayak ngerasa bahwa yang ngerasa dicintai gitu ya sama si konsumen yang ya niat lah dia kayak dari jauh-jauh buat datang ke satu tempat tuh itu benar-benar buat aku tuh merasa kayak ternyata orang tuh berkahnya ada ya. Gitu. Iya benar. Dari sana sebab kepikiran kayak kela orang tuh udah asa budak mesin ya teh kela. Sampai sekarang sering bisa kalau misalnya ketemu orang kayak jurusan dulu kuliahnya di mana, jurusan apa? Mesin. Gitu kan. Karena itu kayak misalnya bikin aktivasi atau apa. Kan suka ada obrolan kayak dulu kuliah di mana gitu. Jurusan apa? Tunggu, padahal ini lagi ngomongin aktivasi event gitu. Iya. Gitu. Tapi rencana berarti kalau udah ngomongin aktivasi event, nanti 2026 nih. 2026 tuh udah pasti kita tuh pengen dibuat lebih ke community-nya, bukan kita aja. Jadi kayak misalnya tiap bulannya tuh kita bakal sering ngobrol sama beberapa komunitas lain. Jadi kita udahlah bikin plan bahwa kayak di bulan Januari ini kita bareng komunitas ini. Di bulan Februari komunitas ini. Kan sekarang juga mau dekat ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan gitu. Jadi kayaknya untuk 2026 tuh pengennya tuh lebih memperbanyak lagi relasi sama community karena emang masih banyak si industri kreatif yang belum aku temui di Garut tuh. Belum tersentuh ya. Tapi penasaran nih, kita ini sekaligus belajar juga ya. Kalau Ramadan, berarti aktivasi coffee shop itu seperti apa berjalannya? Apakah pusing misalnya karena Ramadan atau gimana? Ramadan tuh balik lagi ya, itu tuh si Ramadan tuh berkah buat semua. Jadi definisi udah pasti alhamdulillahnya biasanya setiap Ramadan tuh momen yang ditunggu buat si kafe ataupun orang-orang yang mau berusaha. Justru ditunggu banget Ramadan tuh karena jual gorengan hari biasa sama jual gorengan bulan Ramadan beda banget. Iya, pasti. Terus udah pasti bukber. Nah, bukber SD, SMP, TK, SMA. Benar. Itu sering tuh kayak gitu. 30 hari itu 30 hari itu penuh karena dan rata-rata kalau misalnya di Ramadan tuh kan kalau misalnya hari biasa mah nunggu ya. Jadi kayak misalnya buka tiba-tiba ada yang orang dateng ngopi, makan. Tapi kalau Ramadan tuh dari awal bulan tuh udah langsung booking. Jadi misalnya nanti tanggal segini aku udah bukber segini orangnya dan sebagainya. Benar. Jadi benar. Jadi udah tinggal nanti tanggal segini si ini nih gitu. Kalau bukber ada yang mau rekomendasi di ruang bisa bukber? Bisa ya berarti. Berarti untuk Ramadan itu masih bakal di Patriot lokasi nih. Masih di Patriot. Dekat jeung eta mah tuh jeung kampus baru kampus mendarekeut jadinya. Itu enggak mana-mana ya. Jadi pokoknya langsung aja di-follow Instagramnya di ruang. Di follow aja Instagramnya, nanti kalau ngopi ketemu sama ini di siapa-siapa aja gitu. Atau udah mesinnya gitu. Terima kasih ya Nopal udah ngobrol-ngobrol. Terakhir nih. Mungkin pesan buat warginet, anak-anak muda, anak-anak Gen Z nih yang selalu pengen kayak wah orang pengen bikin aktivasi, pengen bikin inovasi, terutama soal F&B. Pesan apa nih buat mereka? Buat warginet kalau bisa dibilang aku juga sama ya sambil belajar di F&B juga masih saling bantu orang, maksudnya dibantu sama orang. Tapi maksud tuh lebih ke buat warginet jangan sungkan buat memperbanyak relasi. Jangan sungkan untuk menanyakan hal apapun yang ada di benak pikiran, entah itu kayak gimana ya kalau bikin ini tuh obrolin aja gitu. Sama mulai. Nah, itu penting banget mulai karena kalau misalnya terus jangan karena mulai terus yang datangnya dikit jadi ngedown. Karena proses gitu ya. Di saat kamu bikin acara terus yang datang aduh cuman berapa, jangan down gitu karena di saat kamu udah ada niat bikin usaha dan sampai usahanya terjadi juga itu udah bagus banget gitu. Terus ditambah tadi kalau misalnya aku kalau nongkrong sama teman-teman ya di Garut dan komunitas mana selalu bilang kayak bikin karya di Garut kalau sendiri itu cenderung akan biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bikin sesuatu
ada komunitasnya, Iya, ada gitu. orang di balik Dibarengi. layarnya, ya. Itu biasanya tuh suka Iya rame tuh ya. gitu. Bener. Oke. Karena komunitas tuh bener-bener ngebantu banget, entah mereka buat komunitasnya dan yang membawa masanya gitu. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu ya. Amin. Ekosistem FNB mudah-mudahan Garut semakin guyub, semakin ramai, semakin hebat dan semakin mantap. Amin. Hatur nuhun sekali lagi Anopal. Nuhun pisan. Ini di tampinya Di Kubardak Tampi. Suara Garut. Silakan. Yang mau pesan, yang mau order boleh langsung datang ke ruang di Patriot. Di Patriot. Start dari 17.000 buat teman-teman semua warginet yang mau datang boleh. Buka dari jam berapa? Kalau sekarang kita rencana trial bakal ada sarapan bubur. Sarapan bubur Oke. sama sate di jam 7. Tuh itu jam boleh tuh diinfo dulu. Sarapan bubur Sarapan sama bubur sama sate di jam 7 pagi. jam 7 pagi. Kalau misalnya weekday sampai jam 9, Oke. kalau weekend sampai jam 10 malam. Oke. Jadi buat yang mau sarapan bubur, sate boleh langsung datang ke Patriot. Iya tuh, kapan lagi kita sarapan bubur ada satenya nih ya. Lalu udah gitu kita ngopi-ngopi chill gitu santai ya. Hanya di ruang Jalan Patriot. Oke, sekali lagi terima kasih Haji dan Olay. Ucapkan terima kasih juga untuk Asgatur, Asga Umroh, Rental Aja, Garut Souvenir, Agrafana Furnitur dan Warginet yang selalu standby nemenin kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.